Penyakit fisik, jadi kalau Anda lihat sekarang banyak orang ini kencing manis, jantung, stroke, yang segala macam. Asli ya, bukan jasad mereka yang sakit. Kalau dalam versi ini. Tapi jiwa mereka yang sakit. Ketika ada orang kakinya sakit gitu ya, dengkulnya sakit terus. Mulai pegang-pegang lutut tuh ya. Percayalah saya, itu ada gajah yang numpuk di bahu Anda. Yang gajah itu nggak turun-turun. Ya, sehingga yang menjadi topangan siapa? Dengkul, kaki. Entah apa yang dipikirkan nggak tahu kan? Pasti ada. Kalau digali-gali, pasti ketemu itu nanti itu. Pasti ketemu, nggak mungkin nggak. Dokter mengalami gitu, oh iyalah saya juga manusia. Saya kemarin naik kuda, kapan hari itu? Adalah sekitar 2 bulan yang lalu naik kuda. Kuda kencang banget, bukan kudanya saya, tapi kudanya coachnya saya itu kencang minta ampun, kuda perang lah bahasa gitu, kencang banget, muter gitu kan. 1 putaran aman, 2 putaran aman, 3 putaran jatuh saya cek, gitu. Terus saya dari awal memang nggak mau naik kuda ini, karena itu bukan kudanya yang biasa saya naik gitu kan. Karena saya tahu ini kudanya galak gitu. Jatuhlah saya cek, jatuh pinggang sebelah kiri kena. Saya cerita itu ke salah satu sahabat saya, guru saya juga, ketawain sama dia. Itu kuda, kata dia, kata beliau, bukan kamu yang jatuh, dia bilang, tapi kuda itu nggak nyaman kamu tunggangi karena bebanmu terlalu besar, bukan beban badan, pikiran. Dia nggak nyaman karena kuda itu kan salah satu makhluk emosional kan kuda. Kata dia gitu. Bener juga lah kata saya. Kalau cocokologi dipakai, memang lagi banyak banget yang saya pikirin waktu itu. Jatuhin sama dia, nggak nyaman dia kan. Habis dia jatuhin saya tuh, masih muter aja dia terus. Gitu. Jadi apalagi kaki ya. Gitu. Jadi penyakit itu ibu-ibu sekalian ya, jamaah sekalian, emang tidak akan lepas lagi-lagi dari emosional. Ya. Makanya saya sering temukan ketika emosionalnya sudah benar, ngobatnya sederhana banget. Sederhana banget. Ya. Satu hari nih saya bertemu dengan seorang bapak-bapak pas lagi dia jogging, saya lagi main basket. Ustaz, makasih ya. Oh iya, makasih, sama-sama. Resepnya mana saya juga nggak tahu. Saya bilang, oh iya, dia bilang ceritanya begini. Apa ceritanya? Saya bilang, dia karyawan di satu perusahaan lah gitu kan. Lihat MCU-nya kan, MCU-nya merah semua, kolesterol lah ini segala macam gitu kan. Pening lah pala dia gitu kan, mau ngapain? Tiba-tiba melintaslah video Jalil Akbar gitu kan. Kata dia gitu. Dia mulai itu, dia terapin lah gitu kan. Ini kerjakan pertama kali coba sederhana banget, cuma jalan tiap hari di jalan setengah jam, 30 menit. Berat badannya berapa? 115 beratnya, cowok, bapak-bapak. Istrinya juga sama, istrinya tuh kata dokternya kena autoimun, jadi nggak bisa hamil, gugur lagi, sama. Entah di video yang mana saya nggak tahu juga lah gitu kan. Jadi alhamdulillah, masya Allah, saya bilang syukurlah, saya bilang. Terus akhirnya setengah jam tiap hari dia jalan gitu kan, terus dia mulai disiplin gitu kan. Apa yang dikurangi? Minyak goreng. Dia kurangi minyak goreng sama terigu. Nah itu aja dulu yang dia mulai disiplin. Jadi tiap hari itu makannya sudah mulai, bahasa kita tuh clean eating gitu kan, clean eating. 7 bulan. Terus istrinya itu juga sudah zaman sekarang sudah periksa juga dan dibilang ini nggak bisa hamil, autoimun, bisa hamil. Sama ngikutin itu juga, dia jalan juga, nggak makan terigu, nggak makan minyak, turunlah 7 bulan tuh sekitar jadi 90-an kilo nggak salah. Tapi bagus ya, saya lihat badannya orangnya kayaknya bukan kardio doang, bukan maraton doang, kayaknya sih, cuman udah mulai sprint juga kayaknya, karena badannya berisi gitu kan, kelihatan. Terus istrinya hamil, anaknya sudah 2 malah sekarang. Modal itu doang, minyak sama terigu, minyak goreng, nah gitu. Jadi terus dia mulai makan yang benar segala macam, istrinya hamil dan sekarang malah sudah half maraton, dia bilang sudah 20 kilo lebih. Modal itu doang. Makanya memang yang paling susah itu mengendalikan hawa nafsu. Baru juga ikut misalkan baca kajian begini segala macam, teman ngajakin makan, gitu kan.
Biasanya kalau saya ngisi kajian-kajian gitu kan, snacknya kan berubah. Kalau yang pemateri biasa ya gitulah, bolu gitu-gitu kan. Jadi banyak rebusan tadi, alhamdulillah. Agak berubah. Tapi itu kalau dibiasain, efeknya Masya Allah ya. Apalagi mudah-mudahan kayak begini nih, tiap hari disiapin kayak begini. Ih, ajib. Saya bilang, Allahu Akbar, efeknya itu kerasa banget. Ya, udah lama kok. Kalau sudah mulai yang masalah ini di stop ya, tepungnya, terigunya, kemudian gula pasirnya, minyaknya, kurangnya aja itu. Dan itu udah dari dulu sudah disampaikan ya. Kalau mau bener badannya, tambah lagi dengan kayak beginian, nanti badan tuh kayak kan kembali normal, balik lagi dia. Nafas mulai enak, jantung mulai enak, ya berat badan mah jangan tanya lah, pasti turun. Ya, apalagi sudah mulai paham cara makannya, ya protein diperbanyak, sayuran diperbanyak, karbonya dikurangi. Jadi itu barang. Kita ini kan sudah kebanyakan karbo, belum berlebihan karbo. Ya, apalagi sudah makan. Anda bayangin kalau orang makan nasi goreng itu kan, nasi goreng ada kerupuknya, ada bakwannya, udah gitu makan minumnya pakai teh manis pula, kan, dan seterusnya lah. Yang terjadi ya begitulah, ya badannya ngeraung-raung, badannya meronta-ronta, terus lanjut tap. Jadi bahasa kita tuh bukan ada istilah itu mindful eating, bukan mindful eating lagi, bukan makan bermakna lagi, tapi emotional, bukan emotional damage ya, emotional eating. Makan itu suka-suka emosi dia aja. Ya, belum lagi setannya masuk tuh tek gitu kan. Jadi kalau udah kayak begini gimana? Nanti kita udah kebiasaan gitu ya, sudah mulai teratur, kebangun ya. Maka tiap hari itu kita pasti sudah mulai memberikan hak-hak ya, makanan sehat ke badan kita. Ya, kayak misalkan dari pagi tuh saya makan ini nih. Pernah makan ini nggak? Bawang putih tunggal, tapi yang difermentasi. Mau nyobain? Mau? Banyak nih, saya bawain kalau mau. Biasanya kalau saya makannya langsung aja begini, terus saya penyet, masukin, saya dorong pakai air. Tapi sekarang saya lagi pengen makan ini kan, sebenarnya rasanya nggak seperti bawang biasa lagi. Penyetin aja dikit gini, bismillah, dorong pakai air. Enggak. Bawang itu, kalau bawang putih ya, disarankan memang tidak dikunyah. Karena gigi kita bisa hancur kalau kena gigi, terutama yang masih putih. Saya nggak tahu yang ini. Ini sih kemungkinan sih nggak seperti itu. Dan warnanya, mau nyobain silakan, Bu. Kalau mau diambil nanti. Cara makannya gitu. Saya makan itu 1-2 pagi-pagi, sama minum minyak. Ini PCO. Jadi tiap hari tuh pasti ada yang saya minum kayak beginian. Jadi kadang-kadang ini tuh entah kayak gimana tuh bikin kenyang. Nggak perlu makan kalau sampai siang. Kalau makannya kapan ya? Kalau pas lagi lapar ya makan. Kalau nggak lapar nggak usah makan. Simple kan hidup. Bukan makan. Pagi makan, ada snack lagi, siang makan, snack sore lagi, malam makan 5 kali sehari. Wajar lah obes. Ya, naik tangga sebentar. Gitu. Nanti kalau sudah enak, coba-coba naik gunung kecil, gunung jalan. Gitu ya. Masuk ini. Ini bisa nggak buat lambung? Bisa. Buat ginjal bisa nggak? Bisa. Buat bahasa buat saya lebih senang pakai kata buat itu dia merawat gitu. Karena kalau sudah ginjal bagus, jantung bagus, paru bagus ya, indikator-indikator lab itu juga akan turun. Itu aja. Dan mereka ini sebenarnya mudah. Cuman memang butuh membiasakan aja tiap hari. Ya. Minimal misalkan ini air kayak begini nih, Anda kasih madu,
Minum habatus soda, minyak kayak begini, ketumbar segala macam, jadi itu. Coba aja lihat. Ya. Dan lama-lama dia nolak. Tubuh kita tuh lama-lama akan menolak dengan makanan-makanan yang tidak benar. Dia akan nolak. Gitu. Ya. Ini berapa banyak diminum? Ya, kalau kapsul itu 1 sendok makan itu sekitar 5 lah ya, 5 kapsul. Gitu. Boleh nggak kalau nggak ada ini gimana? Makan kelapa aja. Kelapa tua. Kelapa tua yang buat parut itu. Buat apa? Ya, santan ya. Nah, itu yang kelapa tua itu Anda kunyah ya, dimakan seperempat aja. Oh, kan? Suzon kan? Saya sudah nunggu itu. Siapa yang suzon? Ternyata keluar juga. Justru malah dia obat buat cacing, Bu. Ya. Kelapa. Seperti itulah. Jadi mudah sebenarnya asal mau aja. Ya. Kalau bicara sekarang kan banyak tuh dari sisi kewanitaan, misalkan yang kolagen segala macam, gampang banget. Kolagen itu sumber terbanyak kolagen itu ada pada tulang. Tulang apa? Kambing boleh, sapi boleh, ceker ayam pun boleh. Jadi kalau mau dibuat, ambil aja tulang sapi, tulang kambing itu, ya paling 1-2 kilo, Anda rebus ya pakai bumbu lah gitu kan, jahe apa segala macam, rebus ya minimal 6 jam, api kecil. Airnya itu nanti minum tiap hari. Berapa banyak? 100 mili. Ya. Bagusnya berapa jam? Kalau mau bagus lagi sampai 16 jam. Itu keluar semua kolagen. Nanti kalau keluar minyak-minyak di situ kan, itu bukan minyak. Tapi itu kolagen. Efeknya apa? Tulang, sendi, segala macam, lambung, jantung, otak. Dibenerin sama dia. 1 hari ya 100 cc lah. Sebanyaknya nggak kurang lebih. Atau setengahnya lah. Kolagen. Banyak sumber kolagen, tapi yang bikin sekarang yang sudah jadi juga ada. Ya, ada. Tinggal ya di online banyak tuh kolagen. Ada yang buat dari kolagen ikan gabus ya. Seperti itu. Tapi itu bagus ya, apalagi ibu-ibu ya. Biasa menjelang 40 tahun ke atas estrogen Anda akan turun. Nah, estrogen itu fungsinya apa? Ke jantung. Salah satu efek estrogen itu setahu saya adalah dia menjaga elastisitas dari pembuluh darah. Ya, makanya jarang ketemu dengan perempuan atau wanita kena jantung. Karena itu efek dari estrogen sebenarnya salah satunya. Kalau bahasa emosional dipakai, wanita itu jarang kena jantung kalau apa? Kalau dia menjaga dan merawat kasih sayangnya dia. Karena estrogen itu hormon kasih sayang. Gitu. Kalau pakai sisi emosional, makanya jadilah wanita, jangan jadi yang lain. Maksudnya apa? Sekarang kan agak tumpang tindih tuh. Yang laki-lakinya nggak jelas, perempuannya nggak jelas. Secara hormonal, ya jiwa yang tertukar. Ya, makanya banyak ya mungkin. Ya ini apa namanya? Ada salah satu buku lah yang pernah saya baca itu, saya diskusikan itu. Bahasanya itu adalah ya salah satu tugas laki-laki itu adalah mengurus keuangan. Itu tugas laki-laki. Maka bab tentang keuangan di rumah tangga itu harusnya dipegang oleh laki-laki. Harusnya. Secara syariat ya. Yang gak usah protes dulu. Karena saya tahu banyak kan suami tinggal kasih gaji, Anda jadi menteri keuangannya, semua Anda yang ngatur kan gitu kan. Asli itu nggak gitu secara syariat. Ya, saya ngomong syariatnya dulu. Ya makanya bahasa dalam surat An-Nisa itu rusyda. Rusyda itu adalah orang yang cakap dalam mengelola keuangan. Khususnya apa? Itu bebahasan tentang anak yatim. Ya. Anak yatim di surat An-Nisa itu. Makanya anak-anak itu harus dibekali banget dengan ilmu-ilmu tentang kecakapan dalam analisis perencanaan, khususnya berkaitan sama keuangan. Itu dasar banget. Siapa yang harus menguasainya? Laki-laki. Karena dia pemimpinnya, bukan perempuan. Kalau bicara syariatnya, saya ngomong gini tuh kalau di posting gitu kan, yang ngomel tuh banyak soalnya. Wah gitu kan. Ngomong apa? Saya kan ngomong itu yang apa yang saya tahu gitu loh. Ya, bukan nggak boleh perempuan ngatur, boleh.
Perempuan punya porsi masing-masing. Porsi perempuan itu apa? Porsi estrogennya yang harusnya jauh lebih dikuatkan. Ya, fungsi dia. Nah, makanya tadi saya bilang 40 tahun itu menurun tuh. Nah, Anda perlu suplemen yang bisa menguatkan estrogennya. Salah satu contoh apa? Minyak. Zaitun, VCU, minum aja tiap hari itu. Misal. Kalau minyak goreng gimana? Oh beda. Minyak goreng itu bagus. Asal jangan digoreng. Minyak sawit. Minyak sawit itu. Butter tuh bagus. Ghee tau ya. Ghee juga bagus. Tallow, ya. Keju tuh bagus. Tempe itu oke. Tempe. Diapain? Pernah ngeblender tempe nggak? Tempe, bukan tempe mentah sih, tapi tempe yang tidak digoreng, tempe masih putih itu. Kalau Anda beli tempenya yang organik, non-GMO segala macam, itu kan bagus sebenarnya. Dimakan gitu aja tidak ada masalah. Cuma orang zaman sekarang, oh tuh ada bakteri di lo, aflatoksin apa gitu-gitu. Nggak gitu-gitu juga lah. Ya. Cuman kadang-kadang, apalagi kalau tempe mendoan. Tempe mendoan yang di Purwokerto itu kan, tempenya tergoreng nggak? Enggak loh. Yang dimakan orang apa? Minyaknya. Iya. Ini belum bicara plastiknya. Lagi panas-panas gitu kan, zap. Masuk dia ke dalam apa tuh? Kertas makanan tuh kan? Yang coklat itu kan? Ya beberapa ada pakai pelapis daun pisang, beberapa enggak. Itu kan bagian tengahnya kan plastik. Plastik loh itu. Saya kadang kalau pas lagi pengen makan sesuatu yang berkuah, saya rela meribetkan diri saya untuk bawa rantang daripada pakai plastik. Even itu dia bilang food grade, nggak percaya saya. Daripada terinstal tuh sel-sel kanker, ya. Sama makanan-makanan yang tadi yang saya bilang tadi itu, ya. Yang plastik, ibu-ibu yang suka minum kopi ya, misalkan minum kopi, cappuccino segala macam, itu kan paper cup itu tengahnya kan dalamnya kan plastik, makanya nggak tumpah. Kalau paper beneran mana mungkin? Kan tengahnya tuh coba lihat, ada lapisan plastik yang menjaga supaya tidak ngerembes. Ya makanya ya kalau suka kopi segala macam, kalau mau minum yang panas minum situ aja. Atau nggak mau buat tumbler misalkan, atau kalau nggak ya minum yang dingin, kan plastik biasa atau lebih aman. Jadi wajar zaman sekarang orang itu, atau mungkin manusia zaman sekarang tuh kankernya apa segala macam tuh berlimpah ruah, wajar banget. Kenapa? Bahasa wajarnya tanda kutip gitu kan, plastik dia. Ini belum cerita sikat gigi loh. Sikat gigi itu kan plastik, mikroplastik tiap hari. Makanya bagusnya pakai apa? Kadang-kadang saya pikir, udahlah Anda gak usah banyak tahu, dia pusing. Biar saya aja. Pusing kalau banyakkan tahu ya. Tapi alhamdulillahnya itu maksudnya Allah tuh maha baik ya. Selalu banyak cara yang Allah jadikan cara mendetoks badan kita itu paling di alam semesta di banyak. Contoh detoks yang paling mudah itu apa? Matahari, sinar matahari. Itu subhanallah, matahari itu salah satu detoks yang paling bagus. Berjemur, ya. Tahu vitiligo? Vitiligo tahu? Yang orang putih-putih itu? Ya, kalau bahasa itunya albino ya. Itu kan putih-putih itu kan. Suatu hari ada ibu-ibu, dia DM saya di IG, dia bilang, Dok, makasih resepnya. Resep mana saya nggak tahu lagi. Udah banyak postingan sampai 4.000 gitu kan. Ya alhamdulillah, masya Allah, bla 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 gitu. Terus ibu saya kena vitiligo, dia bilang, oh iya, masya Allah, saya bilang. Terus gimana sekarang? Dia tunjukin gambar tangannya ya, tunjukin. Ini putih. Sekarang udah dari awal putih gitu, terus udah mulai coklat. Kan vitiligo itu kan nggak boleh autoimun ya kalau mungkin bahasa sekarang kan gitu kan. Tahu nggak ibu zaman sekarang obat ya, Mbak? Berjemur. Loh, saya bilang agak kaget juga saya itu kan. Ya saya berjemur aja Dok, dia bilang pagi-pagi sehari itu 15-20 menit gitu. Padahal itu vitiligo kalau di teori yang sekarang ya, teori modern sekarang nggak boleh berjemur.
Dia malah berjemur. Berjemurlah dia, ternyata itu coklat lagi tangannya itu. Gitulah. Jadi banyak hal-hal yang ajaib gitu kan dalam bidang-bidang kayak begini tuh, kadang-kadang yang saya kadang-kadang minumnya ngarepinnya apa, efeknya apa, kadang-kadang nggak sama. Saya jelasin begini, yang didapatkan lebih. Contoh terakhir udah 10:30, ada ibu-ibu pas saya lagi kemana gitu kan, di Medan apa-apa gitu, saya lagi pas ke laut, saya lagi di ya snorkeling gitulah, nyemplung gitu, ibunya teriak-teriak gitu, apaan sih di laut juga gitu kan, pengen potong gitu. Allah quwata illa billah. Dia ekspresi mau terima kasih gitu kan ceritanya, ibunya badan mah gede gitu kan, akhirnya nyemplung lah dia sama teman-teman itu kan. Makasih ya dok, makasih. Apa bu? Saya bilang, itu saya akhirnya punya anak. Dia bilang, oh ya, Masya Allah. Berapa tahun kosongnya, biasa gitu kan? 16 tahun. Wih, lama ini saya bilang. Terus akhirnya, ya, makasih resep yang mana? Air kelapa. Air kelapa. Ah, sebentar. Setahu saya tuh saya enggak pernah nge-share bahwa air kelapa itu bisa buat promil. Nah ini ya nih kunyit atau segala macam gitu kan. Apa ceritanya bu? Saya bilang gitu kan. Anda kalau tahu di Medan tuh namanya Kalimantung, daerah Kalimantung. Itu jauh dari Medan itu kan. Mana Sibolga atau apa. Di situ lah saya begitu. Jadi saya itu sebenarnya udah 16 tahun udah macam-macam gitu kan, kata dia gitu kan, berobat ini itu segala macam. Terus akhirnya sudah, saya mau sehat aja nih, yang penting badan sehat, saya sehat. Terus akhirnya saya rutin minum air kelapa. Nah, gara-gara minum air kelapa itu hamil. Apa pesannya? Ikhlas. Itu. Jadi saya harus didatangkan Allah jauh-jauh ke Kalimantung itu untuk belajar, oh ternyata ikhlas tuh kayak begini. Dan itu saya temukan di banyak hal. Ketika orang sudah pasrah, tawakal, ikhtiar segala macam, seringnya itu ibu sekalian justru malah Allah mudahkan semudah-mudahnya dia itu untuk sembuh dari penyakitnya. Bahkan 16 tahun tuh bukan waktu yang sebentar loh, lama itu. Ternyata modal ikhlas doang. Maka dalam bab penyakit juga sama. Penyakit diderita oleh seseorang itu sebagian besar karena apa? Kezolimannya dia, kejahilannya dia, berlebihannya dia, belum lagi penyakit hatinya dia, dan seterusnya. Udah, minta ampun, taubat, istighfar, segala macam, ikhlas, benar-benar ikhlas. Maka nanti Allah akan kasih jalan. Itu.